Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini, kita akan mereview beberapa fakta menarik tentang koin Nederland Indie pecahan setengah sen. Namun sebelum kita mereview koin setengah sen Nederland Indie ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang sudah lama mengikuti channel ini tapi belum subscribe, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan getarkan tanda loncengnya agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Koin setengah sen Nederland Indie ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berbentuk bulat pipih, berwarna kuning keemasan, memiliki berat 2,3 gram, diameter 17 mm, memiliki ketebalan 1,3 mm dan 1,35 mm. Pada bagian depan mata uang terdapat desain lambang kerajaan Belanda dengan mahkota di atasnya, yang posisinya berada di antara tahun cetakan. Lambang kerajaan tersebut berupa perisai bergambar seekor singa yang menghadap ke kiri. Singa tersebut terlihat sedang membawa sebilah pedang dan anak panah. Di dalam perisai bagian kiri bawah terdapat min mark dan di sebelah kanan terdapat desain bergambar tongkat Merkurius. Gambar perisai, mahkota, dan tahun cetak semuanya berada di dalam bidang parallel atau lingkaran mutiara, yaitu lingkaran yang terdiri dari manik-manik yang berjumlah 86 titik. Pada sisi luar lingkaran mutiara pada bagian atas terdapat teks melingkar bertuliskan Nederland Indie, sedangkan pada bagian bawah terdapat teks nilai nominal uang ini, yaitu setengah sen. Dari desain depan kita beralih ke desain bagian belakang. Pada desain bagian belakang terdapat aksara Arabikon atau aksara Jawi, yaitu aksara Arab namun menggunakan bahasa Melayu yang terletak di dalam lingkaran mutiara. Di luar lingkaran mutiara terdapat teks aksara Jawa atau aksara Carakan. Pada bagian tengah atas terdapat ornamen bergambar bunga. Kemudian pada bagian tepi atau sisi samping mata uang terlihat polos, tidak terdapat gerigi sebagai pengaman. Dan berikut ini beberapa fakta menarik koin setengah sen Nederland Indie, antara lain sebagai berikut. Fakta pertama, koin pecahan setengah sen adalah koin terkecil di antara koin perunggu Nederland Indie lainnya, baik dari segi ukuran maupun dari segi nominalnya. Fakta kedua, koin ini diterbitkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan diedarkan di wilayah Hindia Belanda atau wilayah Indonesia yang merupakan wilayah jajahan Belanda pada masa kolonialisme Belanda. Koin ini dibuat sejak tahun 1855 pada saat kerajaan Belanda dipimpin oleh Raja Willem III. Pada saat itu, VOC masih berdiri dan beroperasi, dan dicetak hingga tahun 1945, namun masih berlaku hingga pasca kemerdekaan, yaitu sampai tahun 1950-an. Fakta ketiga,
Koin ini dicetak oleh perusahaan percetakan uang Royal Dutch Mint yang ada di kota Utrecht, Belanda. Namun, khusus untuk koin yang bertahun 1945 dicetak di Amerika Serikat, yaitu di percetakan United States Mint of Philadelphia. Fakta keempat, koin ini bernilai setengah sen atau setara dengan 1/200 gulden atau rupiah pada waktu itu. Fakta kelima, pada koin ini sudah menggunakan kata rupiah. Pada sisi belakang koin terdapat dua aksara, yaitu aksara Arab Melayu atau pegon dan aksara Jawa atau aksara Carakan. Menariknya, dalam kedua aksara tersebut, koin ini sudah menggunakan kata rupiah. Pada aksara Arab Melayu yang terletak di dalam lingkaran mutiara terdapat tulisan 1/200 rupiah, sementara pada aksara Jawa yang melingkar di luar lingkaran mutiara bertuliskan 1/200 rupiah, yang artinya uang setengah sen ini setara dengan 1/200 rupiah. Selama ini di kalangan kolektor uang kuno Indonesia beranggapan bahwa penyebutan kata rupiah pertama kalinya pada masa pendudukan Jepang. Namun faktanya pada koin setengah sen ini maupun pada koin benggol pecahan lainnya sudah menggunakan kata rupiah yang menggambarkan bahwa 1 rupiah nilainya setara dengan uang 1 gulden. Jadi menurut saya penggunaan kata rupiah pertama kali bukan zaman pendudukan Jepang, akan tetapi sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Fakta keenam, koin setengah sen Nederland Indie ini memiliki beberapa nama atau istilah. Pada katalog koin online internasional seperti katalog Numista, Colnet, dan lain-lain, koin ini disebut dengan koin setengah sen Nederland East Indie. Namun di kalangan kolektor uang kuno Indonesia, koin ini populer dengan sebutan koin setengah sen Nederland Indie. Namun beberapa kolektor uang kuno Indonesia menyebut koin ini dengan sebutan koin setengah sen Benggol. Ada pula yang menyebut koin ini sebagai cucunya Benggol. Tapi ada juga yang menyebut koin ini sebagai koin Benggol Unyil karena memiliki ukuran yang lebih kecil dari koin Benggol pada pecahan lainnya. Namun pada zaman dahulu koin setengah sen ini biasa disebut dengan koin ketengan. Fakta ketujuh, secara garis besar koin ini dikelompokkan menjadi dua kelompok edisi berdasarkan tahun cetakan. Adapun kedua edisi tersebut antara lain: 1. Edisi Willem III, yaitu koin setengah sen yang bertahun 1855 sampai tahun 1860. Disebut dengan koin Willem III karena pada waktu koin tersebut dicetak, kerajaan Belanda dipimpin oleh Raja Willem III. Raja Willem III memerintah kerajaan Belanda dari tahun 1849 hingga tahun 1890. 2. Edisi Wilhelmina, yaitu koin setengah sen yang memiliki tahun 1896 sampai dengan tahun 1945. Disebut dengan koin Wilhelmina karena pada waktu koin tersebut dicetak, kerajaan Belanda diperintah oleh Ratu Wilhelmina. Beliau memerintah kerajaan Belanda mulai tahun 1890 hingga tahun 1948. Fakta ke-8. Terdapat dua jenis periode cetakan atau
dua tipe. Satu, periode cetakan pertama tahun 1855 hingga 1909 atau disebut Glöckner tipe. Dua, periode kedua tahun 1914 sampai 1945 disebut dengan New tipe. Adapun di antara kedua tipe cetakan tersebut memiliki sejumlah perbedaan yang cukup signifikan. Antara lain, satu, perbedaan pada tahunnya. Untuk tipe cetakan pertama bertahun 1855 sampai tahun 1909, sedangkan pada tipe cetakan kedua bertahun 1914 sampai tahun 1945. Dua, pada koin tipe pertama menggunakan aksara Arab gundul atau Arab tersebut nampak tidak banyak memenuhi bidang dalam lingkar mutiara. Sementara pada koin tipe cetakan kedua menggunakan aksara Arab yang dilengkapi dengan harokat, sehingga nampak lebih memenuhi bidang dalam perlen atau lingkar mutiara, atau disebut juga dengan motif gawangan. Tiga, untuk Minmark pada tipe cetakan pertama adalah lambang pedang, tombak, dan tombak dengan tanda bintang di atasnya. Sedangkan untuk tipe cetakan kedua untuk Minmark-nya berupa lambang kuda laut, anggur, pohon palem, dan huruf P. Pada koin tipe cetakan pertama, untuk aksara tulisan Jawa terdapat jarak antara dengan paralel atau lingkaran mutiara. Sementara pada koin tipe cetakan kedua, tulisan aksara Jawa lebih dekat pada pinggir lingkaran mutiara. Perbedaan kelima, pada mahkotanya. Pada tipe cetakan pertama, bentuk mahkota atas lebih besar daripada bentuk mahkota pada tipe cetakan kedua. Perbedaan keenam, perbedaan pada ornamen mawar. Pada tipe cetakan pertama bentuknya lebih kecil, sedangkan pada tipe cetakan kedua bentuknya lebih besar. 5. Perbedaan bahannya. Pada tipe cetakan pertama berbahan tembaga, sedangkan pada tipe cetakan kedua berbahan perunggu atau kuningan dengan komposisi 95% tembaga, 5% seng. Fakta ke-9. Memiliki 22 variasi tahun cetak dan dicetak dalam jumlah yang bervariasi antara lain 1. Tahun 1855 belum diketahui secara pasti jumlah cetaknya, akan tetapi terdapat satu koin cetakan percobaan dengan teks yang salah. Koin bertahun 1855 adalah koin yang sangat langka dan memiliki harga yang sangat mahal. 2. Tahun 1856 dicetak sebanyak 10.800.000 keping. 3. Tahun 1857 dicetak sebanyak 36.800.000 keping. 4. Tahun 1858 dicetak sebanyak 53.588.17 keping. 5. Tahun 1859 dicetak sebanyak 219.600.000 keping. 6. Tahun 1860 dicetak sebanyak 107.123.913 keping. 7. Tahun 1902 dicetak sebanyak 20 juta keping. 8. Tahun 1908 dicetak sebanyak 10.600.000 keping. 9. Tahun 1909 dicetak sebanyak 4.400.000 keping. 10. Tahun 1914 dengan Minmark kuda laut dicetak sebanyak 50 juta keping. 11. Tahun 1916 dengan Minmark kuda laut dicetak sebanyak 10 juta keping. 12.
tahun 1921 dengan min-mak kuda laut dicetak sebanyak 4 juta keping. 13 tahun 1932 dengan min-mak kuda laut dicetak sebanyak 10 juta keping. 14 tahun 1933 dengan min-mak kuda laut dicetak sebanyak 20 juta keping. 15 tahun 1933 dengan min-mak buah anggur dicetak sebanyak 20 juta keping. 16 tahun 1934 dengan min-mak buah anggur dicetak sebanyak 3 juta keping. 17 tahun 1935 dengan min-mak buah anggur dicetak sebanyak 14 juta keping. 18 tahun 1936 dengan min-mak anggur dicetak sebanyak 12 juta keping. 19 tahun 1937 dengan min-mak anggur dicetak sebanyak 8.400.000 keping. 20 tahun 1938 dengan min-mak anggur dicetak sebanyak 3.600.000 keping. 21 tahun 1939 dengan min-mak anggur dicetak sebanyak 2 juta keping. 22 tahun 1945 dengan min-mak pohon palem dicetak sebanyak 400 juta keping. Terdapat 2 variasi cetakan huruf B, yaitu 1 variasi huruf B tinggi, 2 variasi huruf B rendah. Fakta ke-10. Terdapat 6 jenis versi hurufnya, antara lain tahun 1858, tahun 1860, tahun 1902, tahun 1908, dan tahun 1936, kemudian tahun 1937. Fakta ke-11. Terdapat koin pattern berbahan emas dan perak, yaitu 1. Koin pattern emas, yaitu koin setengah sen tahun 1860 dan tahun 1902, memiliki berat 4,77 gram, diameter 17 mm. 2. Pattern perak bertahun 1902, memiliki berat 2,59 gram dan diameter 17 mm. Fakta ke-12. Koin setengah sen Nederland Indi paling langka atau Cadet adalah koin setengah sen bertahun 1855 karena dicetak dalam jumlah yang sangat sedikit. Namun belum diketahui secara pasti berapa jumlah cetakannya. Karena keberadaannya sangat langka, tentu saja koin setengah sen tahun 1855 ini memiliki harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan variasi tahun lainnya. Fakta ke-13. Pada koin tahun 1855 terdapat 2 variasi, yaitu 1. Variasi pertama, pada tulisan bagian atas tertulis Nederland Indi dan diapit oleh tanda bintang, memiliki ukuran perisai yang lebih kecil. Huruf angka setengah sen dan min-maknya memiliki ukuran lebih besar, sedangkan tulisan aksara Jawanya memiliki ukuran lebih kecil. 2. Variasi kedua, pada bagian atas tertulis Nederland Indi dan tidak diapit bintang. Ukuran gambar perisai dan mahkotanya lebih besar. Nilai setengah sennya lebih sempit. Karakter aksara Jawanya lebih besar. Fakta ke-14. Pada setiap koin perunggu Nederland Indi pecahan setengah sen ini, pada bagian heraldik atau
pada bagian bawah perisai terdapat min mark sebagai ciri khas masing-masing koin. Pada bagian kiri bawah terdapat marks atau tanda koin sebagai penanda bahwa koin tersebut dicetak di bawah min master atau pejabat percetakan tertentu. Sedangkan pada bagian kanan terdapat min sebagai tanda dari perusahaan percetakan. Tanda tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Tanda tongkat Merkurius, yaitu tanda tongkat bersayap yang dililit oleh 2 ekor ular yang terletak pada bagian bawah perisai sebelah kanan. Tanda tersebut adalah simbol atau lambang dari perusahaan percetakan uang Royal Dutch Mint. Tanda tersebut dapat kita jumpai pada koin setengah sen Netherlands Indi dari tahun 1855 sampai tahun 1939. 2. Tanda huruf P yang terletak di sisi kanan perisai pada koin setengah sen Netherlands Indi tahun 1945. Tanda P tersebut merupakan min atau tanda dari perusahaan percetakan United States of Philadelphia. Huruf P tersebut adalah singkatan dari Philadelphia, yang merupakan salah satu kota di Amerika Serikat, tempat di mana koin ini dicetak. 3. Tanda pohon palem menunjukkan bahwa koin tersebut dicetak di luar kerajaan Belanda. Tanda pohon palem dapat kita jumpai di sebelah kiri bawah perisai koin setengah sen tahun 1945. 4. Tanda pedang. Tanda pedang menunjukkan bahwa pada saat koin ini dicetak, mint master atau master pencetak uangnya pada waktu itu di percetakan Royal Dutch Mint adalah Herman Adrian van den Walbeck. Beliau menjabat sebagai mint master di percetakan Royal Dutch Mint dari tahun 1846 hingga tahun 1874. Koin setengah sen Netherlands Indi dengan tanda pedang ini dapat kita temukan pada koin setengah sen pada tahun 1855 hingga tahun 1860. 5. Tanda tombak menunjukkan jika master pencetak uangnya adalah Hugo Laurens Adrian van de Walbeck yang bertugas di percetakan uang Royal Dutch Mint dari tahun 1888 hingga tahun 1909. Koin setengah sen Netherlands Indi bertanda tombak ini bisa kita temukan pada koin setengah sen yang bertahun 1896 sampai dengan tahun 1908. 6. Tanda tombak dengan bintang di atasnya menunjukkan bahwa pada saat koin setengah sen Bengal ini dibuat, mint masternya adalah Gerald Bloom. Tanda tombak dengan bintang ini dapat kita jumpai hanya pada koin Netherlands Indi yang bertahun 1909. 7. Tanda kuda laut. Tanda kuda laut menunjukkan bahwa mint masternya adalah Capius Hoytsema, adalah master pencetak uang Royal Dutch Mint yang menjabat dari tahun 1909 sampai tahun 1933. Koin Bengal dengan tanda kuda laut dapat kita jumpai yang bertahun 1912 sampai tahun 1933. 8. Tanda anggur. Tanda anggur ini hanya bisa kita temukan pada koin pecahan setengah sen perunggu Netherlands Indi atau Bengal. Sedangkan pada koin Bengal pecahan 1 sen dan 2,5 sen tidak mungkin bisa kita temukan tanda anggur. Tanda anggur sendiri menunjukkan jika pada saat koin ini dicetak, mint masternya adalah W.G. van Heteren. Beliau menjabat mint master di Royal Dutch Mint mulai tahun 1933 sampai tahun 1942. Fakta ke-15. Koin setengah sen Netherlands Indi tahun 1909 adalah koin spesial karena hanya koin setengah sen Netherlands Indi tahun 1909 lah yang memiliki mint mark
yaitu tanda tombak dengan bintang di atasnya. Sedangkan pada koin setengah sen, benggol lainnya tidak akan kita jumpai. Dan untuk mendapatkan dengan kualitas bagus atau laster sangatlah sulit. Fakta ke-16. Koin ini bukanlah koin mahal, meskipun koin ini memiliki usia cukup tua, bahkan berusia hingga ratusan tahun. Faktanya, koin ini tidaklah mahal. Di pasaran uang kuno, koin ini masih sering kita jumpai, bahkan masih bisa kita jumpai dalam kondisi bagus atau laster. Namun ada beberapa koin yang memiliki harga yang lumayan mahal, yaitu koin variasi tahun K-Date, yaitu variasi tahun 1855, variasi proof, edisi khusus, berbahan emas dan perak, yang mana keberadaannya cukup langka karena dicetak dalam jumlah yang sangat terbatas. Bagaimana Sobat YouTube? Apakah Sobat YouTube tertarik untuk mengoleksi koin pecahan setengah sen Nederland Indie ini? Jika iya, mulailah mengoleksi dari sekarang, mumpung di pasaran uang kuno stoknya masih sangat berlimpah dan tentunya harganya masih terjangkau. Atau barangkali Sobat YouTube sudah ada yang memiliki dan mengoleksi koin setengah sen benggol ini. Yuk silahkan berbagi pengalamannya dengan cara menulisnya di kolom komentar. Oke Sobat YouTube, sampai di sini dulu video kita kali ini tentang uang koin setengah sen Nederland Indie atau benggol. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan perkoinan Sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara selalu menonton video-video dari channel Uang Kuno Official. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya sehingga banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran saklawase.